Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. 네 앞에 somewhere 나가지 못해 너 너무 sweet해서 흘러 마지막 역을 Oke, selamat siang Kak. Iya Bu, Dengan kakak siapa? saya Via. Oh, kakak Via sendirian aja? Iya, saya sendirian. Oh, sendirian aja. Hari ini kita mengadakan sesi konseling. Nah, kiranya itu 45 menit, apakah cukup? Cukup. Oh ya. Untuk sesi konseling hari ini saya berjanji tidak akan membocorkan cerita kakak kepada pihak lain ataupun orang-orang yang mungkin kakak kenal ataupun orang-orang terdekat saya, kecuali jika saya membutuhkan bantuan orang yang lebih profesional dibandingkan saya, seperti itu. Boleh diceritakan kakak apa yang kakak rasakan akhir-akhir ini? Jadi itu saya akhir-akhir ini tuh merasakan kalau misal saya kehilangan motivasi belajar, dan juga saya tuh suka merasa malas untuk pergi ke perkuliahan Bu. Oh, apa namanya, apa yang membuat kakak itu malas belajar? Jadi saya tuh udah sering buka-buka buku, tapi tuh pikiran saya tuh kemana-mana, nggak fokus ke buku itu. Via, jadi di satu sisi kamu ini sudah berusaha belajar dan membaca buku, tetapi pikiran kamu tidak fokus akan apa yang kamu sedang pelajari. Tapi di satu sisi lain, kamu sudah berusaha untuk datang ke kelas tepat waktu dan mengerjakan tugas.
Apakah kamu sadar akan apa yang sedang kamu rasakan dan apa yang sebenarnya kamu lakukan? Iya, mungkin tuh saya masih pengen berhasil untuk mencapai sesuatu, tapi rasanya tuh kayak capek aja. Iya benar, perasaan seperti itu sangatlah wajar. Kadang kita bisa merasakan stres, kelelahan, dan otak memberikan sinyal agar kita untuk beristirahat. Dan ada juga sebutan untuk hal tersebut. Kita sering menyebutnya sebagai burnout. Dan kita bisa mengatasinya dengan cara istirahat sejenak dan menepikan diri terlebih dahulu. Oh, jadi yang saya rasakan itu burnout ya? Ya. Ya, saya perhatikan dari tadi saat kamu bercerita, mata kamu berkaca-kaca. Sepertinya masalah ini sangat berat ya bagi kamu. Iya Bu, saya merasa kalau saya tuh sendirian menghadapi ini semua. Mungkin di dalam dirimu ini ada bagian yang sangat ingin berhasil. Namun di sisi lain kamu takut akan kegagalan. Sehingga dua hal tersebut ini membuat kamu kelelahan dan membuat kamu kebingungan. Bagaimana menurutmu? Iya benar. Cuma saya tuh merasa takut untuk mengecewakan orang tua, Bu. Saya bisa memahami hal tersebut. Dulu saya juga pernah merasa kecewa dan takut untuk mengecewakan orang tua saya. Tetapi justru hal tersebut yang membuat saya lebih semangat dan lebih keras untuk belajar lagi. Terima kasih atas afirmasinya. Saya jadi merasa lebih tenang dan merasa tidak sendirian lagi. Baik, saya sangat mengapresiasi bahwa Anda telah mau untuk bercerita dan mau mendengarkan dari kesempatan kata dari saya. Dan juga terima kasih telah datang hari ini. Mari kita lihat kembali bagaimana pertemuan kita saat ini. 네 앞에 somewhere 나가지 못해 너 너무 sweet and sour 흘러가 마지막 여기 Selamat siang, terima kasih sudah datang hari ini. Sebelum itu bagaimana kondisi kamu hari ini? Baik, Kak. Oke, sebelum kita mulai proses konseling ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan agar kamu tahu bagaimana proses konseling ini akan berjalan. Oke, Kak. Nah, jadi di dalam konseling ini kita akan membuat kontrak kesepakatan antara kamu dan saya. Jadi di kontrak ini berisi tujuan, batasan, dan aturan antara kamu dan saya. Dan tujuan dari kontrak ini agar kamu merasa aman dan nyaman, dan proses konseling ini akan terarah. Setiap sesi biasanya berlangsung selama 45 menit. Kita bisa bertemu sekitar 4-6 kali pertemuan tergantung kebutuhan kamu. Jikalau kamu merasa kurang waktunya, kamu bisa mendiskusikan kembali bersama saya di akhir sesi. Oke, baik, Bu. 45 menit cukup kok. Ya, terima kasih. Peran saya di sini sebagai konselor, bukan teman curhat kamu ataupun dosen pembimbing kamu. Saya di sini akan membantu kamu untuk mendengarkan, untuk membantu kamu memecahkan masalah ini. Saya akan memberikan umpan balik yang objektif. Jadi saya di sini juga perlu aktif ya. Ya, Selama sesi ada melalui beberapa tahapan, mulai dari pembahasan masalah, mengeksplorasi perasaan dan juga pikiran, selanjutnya mencari solusi, dan rencana tindak lanjut. Jika selama sesi kamu merasakan kurang nyaman atau perlu istirahat, kamu boleh bilang kepada saya. Baik, Bu. Baik, semua yang kita bicarakan, apapun yang kita bahas tidak akan saya atau keluar dari ruangan ini. Dan itu menjadi sebuah komitmen di antara kita. Tetapi jika ini menyangkut Anda sendiri ataupun orang lain, akan dengan terpaksa saya akan memberitahukan ke orang lain. Baik, Kak. Terima kasih telah menyetujui persyaratan dan kesepakatan di antara kita demi terjalinnya hubungan yang terbaik. Kita bisa mulai konseling kita.